Welcome to the Tony Channel. Iya. Oke, hari ini sesuai dengan judulnya, jadi aku akan, membacakan beberapa DM-DM yang masuk, terus ada juga sih bukan DM, tapi yang berbagi kisah yang sangat menyedihkan ya, tentang si pelakor atau pebinor. Jadi beberapa waktu yang lalu aku udah survei di FB ke teman-teman semuanya tentang, pelakor atau pebinor di Instagram juga dan berusaha untuk teman-teman jadi, berbagi cerita atau sharing ya tentang pelakor. Pelakor tuh gimana sama pebinor ya, kayaknya tuh musuh sedunia deh, dibenci banget ya di mana-mana ya. Oke, untuk yang pertama dari FB, aku tidak menyebutkan namanya siapa ya. Jadi di sini aku tidak, bacain ini karena terlalu panjang banget ya. Jadi dia tuh DM aku, cuman dia tidak menceritakan, dia menceritakan, cuman dia tuh panjang banget ya. Jadi kisahnya itu ketika dia dengan si suami hidup bahagia banget ya. Wow gitu loh, hidupnya bahagia banget dan ketika dia sudah, si suaminya ini mapan, terus ya si suami akhirnya pulangnya lambat deh katanya. Wah menyedihkan. Jadi si suami pulangnya lambat dan ujung-ujungnya si suami kecantol akhirnya. Asik. Jadi dia kecantol dengan, si pelakor dan mereka menjalin hubungan, tapi si suami ya tidak mau memutuskan hubungan tersebut gitu katanya. Dan mungkin si suami tersebut ya katanya sih, berusaha mempertahankan rumah tangga, ingin berbini 2, asik. Waduh, gimana nih menurut teman-teman nih? Berbini 2 satu atap. Kalau aku sih gimana ya, males banget ya. Bagi dia senang, bagi kita sih bete sebenarnya. Terus, yang parahnya lagi, jadi temennya ini, aduh kok ada ya orang yang menyarankan ya, katanya, "Kak, kamu ke ini aja deh, temenan sama si pelakor tuh mudah-mudahan si pelakor menjauhi." Kesenangan malah si pelakor bukannya dilabrak ya, kalau gua, bejek-bejek nih, kok bejek-bejek nih, kok langsung sebel banget tuh namanya pelakor ya, bejek-bejek ya. Oke, next nanti aku ada cerita lagi histori, ada satu lagi yang ceritakan historinya, aduh menyeremkan ya. Oke aku baca lagi, sekarang aku ngebaca DM kalian yang sudah masuk di handphoneku ya. Oke, ini yang oh my god, ketahuan handphonenya baru servis. Bentar ya, nggak usah, apa ya, copot dulu ya. Nggak usah copot lah, kelamaan nanti durasinya. Oke, yang pertama, "Kak, aku adalah temen temennya temen aku." Maksudnya? Bingung nggak ngerti. Jadi waktu itu saya berteman baik dengan suaminya dan ketika si maksudnya, si suaminya temen saya itu bingung nih DM-nya, maksudnya gimana ceritanya? Oh, ya 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 ya, jadi gini kalau misalnya gua rangkumin ya. Jadi dia temen ya, dia berteman dengan, teman, nah temennya ini temen, temen, ke temen. Apa ya, bingung ya? Kasih tepuk tangan aja deh. Intinya dia intinya dia dia berteman sama orang yang sudah beristri, intinya seperti itulah ya. Oke. Dan ketika kami berteman, saya sering kunjungi rumah rumah dia dan saya sering dimasakin, terus saya juga diberi perhatian lebih oleh si istri. Hah? Si istri? Kok bisa? Lah, maksudnya itu si istrinya perhatian ke dia gitu loh ya, ke ini ya. Oke oke oke. Terus di antara kami akhirnya timbullah suatu perasaan yang dilarang oleh norma agama dan juga norma masyarakat, yaitu timbul rasa cinta. Wow, timbul rasa cinta. Kok bisa sih ya? Mhm, dan saya memendam perasaan itu. Jujur saya dari awal sebenarnya normal. Normal? Maksudnya ini lesbiola ya maksudnya ya? Oke 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 oke.
Oke, jadi dia ini les biola ya. Kejadiannya ketika terjadi banjir di Jakarta, saya berkunjung ke rumahnya dan teman saya lagi di luar kota. Kebetulan saya diminta langsung untuk membantu memindahkan barang-barang yang ada di rumah dan menjaga si bocil. Terjadilah. Gua nggak bisa sebutin ini terjadi apa ya gitu ya, karena ini nggak layak ya. Pokoknya intinya terjadi hubungan seperti itu gitu ya. Tapi ini tulisannya nggak layak untuk dibaca. Oke, dan semenjak itu saya terus melakukan hubungan itu karena ketagihan dan juga keenakan. Serta perhatian yang diberikan itu membuat saya nyaman. Bagaimana Kak? Apa yang harus aku lakukan? Wow. Oke, yang harus dilakukan ya gimana ya? Kamu itu udah pelakor atau pebinor ya? Gua bingung ya. Pelakor atau perbinor ya? Bingung. Gini. Hmm, kamu udah masuk ke kehidupan rumah tangga orang lain dan itu tidak benar gitu loh. Baiknya kamu ya kasihan loh, dia udah punya anak, dia udah punya suami. Kalau kamu misalnya, ya taruh kalian hubungan kalian itu hubungan yang gimana gitu ya, yang tidak ada keterikatan dari pernikahan. Tapi yang jelas kalau misalnya suatu hari teman teman kamu mengetahui kalau kamu ada hubungan dengan istrinya, dia akan shock dan kasihan itu menyebabkan nanti mereka tuh cerai dan anaknya itu bagaimana masih kecil kan kasihan kan. Emang kamu nggak mikir kalau anaknya itu bagaimana gitu? Kasihan dong ya. Oke, itu solusi dari gua ya. So, janganlah. Masih banyak kok yang lain. Cari yang lain. Jangan mengganggu rumah tangga orang lain. Itu nggak bagus. Oke, next. Gua baca lagi. Di sini. Hmm, oke. Yang mana yang bagus? Gua pilih dulu ya. Mana ya? Oke. Ini kayak mantep nih. Oke, ini mantep ya. Iya, nih ada lagi masuk ya. Lucu banget ya, Jadi lucu banget. Kak Tony, aku gara-gara ingin nilai aku tinggi, aku deketi dosen aku. Tujuannya sih sebenarnya untuk nilai tinggi doang, Kak. Tidak ada hubungan yang sampai sejauh itu, tapi aku terikat cinta, Kak. Entah kenapa bingung nih, Kak, bagaimana nih, Kak? Sedangkan dia sudah mempunyai anak dan istri. Tolong, Kak, solusinya. Hah? Jadi ngedeketin dosen ya kali ya kan, mungkin ini dosen ya kali ya. Jadi dosen ini supaya nilainya tinggi dan terikat ya hubungan yang terlarang itu, aduh parah. Baiknya kamu itu namanya tuh pelakor, kamu tahu nggak? Pelakor tuh nggak ada yang baik-baiknya gitu. Baiknya kamu putusin gitu loh, kasihan banget gitu loh. Aku nggak tahu nih dia ada tulis ada berhubungan badan atau tidak, nggak ngerti ya. Kalau kamu masih gadis, masih perawan, kamu serahin perawan kamu tuh demi nilai kamu itu, aduh, tepuk tidak deh. Itu nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Jadi ayolah, kalau cari nilai itu yang bener gitu loh. Yang bener belajar gitu loh. Jangan deketin kayak gitu caranya curang, ya kan? Jangan biasakan kehidupan kamu dengan cara-cara curang. Meraih sesuatu dengan cara curang tuh nggak bener. Apalagi ini jadi pelakor untuk gara-gara pengennya nilainya tinggi ya. So putusin aja lah ya, nggak ada gunanya kalau jadi pelakor untuk nilai itu ya. Oke. Dan selanjutnya aku ada lagi yang mau aku bacain lagi, lucu nih. Lucu, tapi ya udah nanti itu. Aku ingin berbagi juga ya, ada juga ini namanya Pebinor. Jadi aku masuk di Instagram dikasih nomor WA dan lain-lainnya, akhirnya dia cerita tuh panjang lebar tuh gila ya. Jadi gini dia di ini si cowok ini dia adalah pebinor, jadi dia masuk di rumah tangganya orang lain dan herannya si suaminya yang diselingkuhi ini setuju malahan. Waduh, gimana itu ya? Kita udah selingkuh sama istri orang, tapi si suaminya merestui. Wah, enak dong. Laki apaan lu, ya kan? Istri lu selingkuh lu biarin katanya gitu ya. Tapi dia ada alasannya katanya ya. Tapi bagi apapun alasannya, whatever, apapun alasan yang kamu sampaikan itu tetapnya kamu salah, namanya mengizinkan si
si istri selingkuh sama laki lain gitu loh, yang notabene-nya ya tukang pebinor gitu loh ya. Jadi si ini, yang cerita sama aku ini, yang DM aku ini, yang handphone yang WA aku, yang ngobrol by phone ini adalah si pelakunya, si pebinornya. Jadi, dia menafkahi ya keluarga ini ya, karena si suaminya ini memang suami yang ya gimana lah ya, suaminya pemalas ya. Memanglah kalau wataknya pemalas pasti pada nggak bener semua tuh ya. Jadi dia biayai segala macam dan sering main, timbul benih cinta dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan akhirnya punya anak lagi mereka. Gila, punya anak dengan status tanpa nikah, tapi anak itu akhirnya dibilang anaknya si ini gitu, tapi nggak tahu ya, itu sperma siapa. Spermanya siapa kita nggak tahu dan anaknya bagaimana, tapi dia bilang itu jelas-jelas anak dia. Kenapa? Karena dia menunjukkan eh, ciri fisik yang sama dengan dia. Kita nggak tahu ya. Kalau menurut saya sih tes DNA ya, tes DNA yang mungkin bisa membuktikan ya. Kalau udah tes DNA dengan kamu udah tahu ya kan, baru keluar hasilnya. Jadi kamu bisa ya menentukan ini anakmu atau tidak ya. Kalau menurut gua seperti itu ya. Terus, jadi hubungan itu memang sudah terjalin lama dan mereka tuh saling mencintai, jadi ya nggak ngerti deh, ya kan. Kalau menurut gua sih, gimana ya, meskipun si suaminya ini merestui hubungan itu, tapi menurut aku sih itu bukan hubungan yang bagus, yang sehat gitu loh, ya kan. Better ya kalau misalnya memang si suaminya ini memang suami yang pertamanya ini memang nggak bisa menafkahi dia dan udah nggak merasa udah nggak nyaman ya, boleh aja ngambil satu tindakan keputusan di hidup kamu gitu. Aku tidak memberi keputusan bahwa harus pisah atau bagaimana, tapi yang terbaik buat kehidupan kamu dan juga nyaman gitu. Agar si istri ini bisa ya mungkin lebih menjalankan hidupnya. Betul nggak kalau kata aku seperti gitu ya? Jadi ini rumit banget kalau menurut gua sih rumit banget ya. Dan sampai-sampai kalau misalnya mereka itu mau si si pebinor ini mau lagi pengen gitu-gituan sama si istrinya ini, si lakinya nganterin malahan. Astaga. Aduh. Memang Anda suami yang baik banget ya, nganterin istri selingkuh ya. Aduh, pengen dong punya kayak gitu. Kalau misalnya gua nih punya bini orang yang bahenol segala macam, si lakinya merestui, "Nih gua anterin ke lu nih." Aduh, bahagianya ya. Amin amin, amin amin, amin amin. Tidak mungkin lah gua punya kayak gitulah. Jadi kalau menurut gua sih yang temen gua ini yang bukan temen ya, yang DM ini, solusinya kalau misalnya lu nonton video ini kalau gua bilang ya kan, ya better sih lu harus ngambil satu keputusan yang tegas gitu loh. Mau lu lanjutin atau tidak gitu ya, namanya itu hubungan tanpa status, hubungan tanpa ikatan tali perkawinan itu nggak baik buat kehidupanmu gitu dan anaknya itu kalau menurut gua sih lu harusnya ya itu dulu, kalau menurut gua sih harusnya sih lu tes DNA dulu gitu memastikan bahwa itu benar real anak kamu atau tidak karena kan kalian kan ada 2 orang laki yang dikawinkan dengan bukan dikawinkan ya maksudnya tuh yang gitulah satu wanita gitu ya. Oke, dan itu kayaknya nggak baik ya. Kenapa tuh di agama itu ada tuh dilarang itu untuk berpoliandri ya kan? Karena kalau lu poliandri, lu laki lu banyak gitu loh. Bingung mana anaknya, anaknya siapa? Ini anaknya si A, si B atau si C gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya laki boleh poligami, ya kenapa ya? Karena mungkin karena ya bisa menentukan sih si anaknya si A, si B, karena kan hanya satu saja induknya gitu. Satu saja yang membuahi gitu ya. Tapi di sini aku bukan nge-support yang namanya tuh poligami, poliandri atau apapun juga. Gua hanya mengasih tahukan secara logika gitu. Hati manusia nggak ada loh yang mau diduakan loh. Meskipun kita ikhlas untuk dia poligami atau poliandri tetap aja. Hati ini terkoyak-koyak dan tersakiti. Kecuali itu si itu tuh nggak tahu tuh yang tuh. Yang nggak ada nggak ada ininya gitu yang nganterin istrinya selingkuh sama si ini gitu loh. Astaga. Kalau itu udah lama gua cut, udah gua gorok. Oke. Sorry teman-teman, ini gua batu-batu banget ya.
Oke, next yang terakhir aku bacain lagi deh. Gua udah siapin sih satu sih sebenarnya yang ini lumayan menarik loh ini. Ini lumayan menarik loh. Oke. Mas Tony aku gitu ya namanya ini ya. Aku tinggal di Bali dan aku seorang glamour gay. Oh, glamour gay? Glamour gay apa itu ya? Maksudnya glamour gay itu apa maksudnya ya? Glamour gay? Gay yang glamor gitu ya. Oke. Kehidupan aku penuh dengan kebahagiaan, di mana aku sekarang mendapatkan seorang laki yaitu suami orang dan aku bangga banget. Bangga punya laki orang bangga gimana sih lu? Oh, ini ceritanya hubungan sejenis ya. Dan lakiku tajir banget. Aku dibuatin usaha, diberi nafkah lahir dan batin, uang tidak pernah putus. Untuk perawatan diriku mahal-mahal, mehong-mehong aku bisa operasi plastik ke Bangkok. Bahkan aku pernah melakukan operasi plastik di Korea katanya ya, di Korea ya, oke. Ya pokoknya oke, iya ini panjang banget ceritanya nih ya. Kak, yang mau saya tanyain, saya sudah bosen dengan laki saya dan saya mau mutusin. Ini bagaimana, Kak? Karena sekarang saya sudah kaya, saya sudah glamour, saatnya saya mutusin dia. Waduh, ini orang mah nggak bener, nggak bener. Aduh, ini namanya tuh habis manis sepah dibuang gitu loh. Ada loh, laki sama laki bisa habis manis sepah dibuang. Aneh, tapi nyata. Namanya cinta ya begitu ya. Nggak ada logika ya, nggak menang usia, tua, muda. Tuh, kalian kan pernah nonton tuh yang orang nikah sama nenek-nenek, nikah sama kakek-kakek, segala macem ya. Sama dengan yang ini ya. Tobatlah kamu sayang, tobatlah ya beb, tobat ya beb, ya tobat beb, tobat beb. Kalau bisa lu tuh tobat beb, janganlah kayak gitu, nggak ada bener-benernya kalau untuk hubungan yang nggak bener itu, apalagi kamu menjalin hubungan atas dasar karena memang kamu suka hartanya gitu loh. Aduh, itu mah nggak bener banget beb, kalau bisa sih kamu sih stop gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya kamu terus melakukan hubungan kayak gitu itu dosa ya. Aku tidak mengatakan bahwa diriku suci atau apa gitu ya. Tapi kalau hubungan yang seperti itu kayaknya menurut gue sih dosa. Janganlah. Ya. Habis manis sepah dibuang tuh kasihan banget. Kamu tuh udah jahat banget loh. Ya, kamu tuh jahat banget. Tapi aku dilema mau ngejelasinnya gimana ya, bingungnya. Hmm, kalau ngejelasin kamu diterusin aja hubungan tuh jangan jangan pakai habis manis sepah dibuang sementara dia laki orang gitu. Gua bingung juga ya mau ngebahasnya ya. Iya iya iya, ya kalau menurut gua sih better apa ya, kembali ke kamu aja deh. Kalau gua sih maunya sih kalian kalian putus gitu ya dan kamu kembali ke jalan yang benar ya, dipulangkan seluruh uang-uangnya, dipulangkan seluruh apa yang diberikan, say goodbye dan kamu mulai dari nol lagi, eee, dengan sisa tenaga yang ada ya kamu usaha gitu. Jangan jangan ngambil jalan ini lagi dan itu nggak benar. Ingat loh, itu dosa loh. Nanti kamu bakal, apa namanya nih, masuk neraka ya. Oke. Ya sekian, untuk, ini ya, untuk video aku hari ini. Oh ya aku tadi mau ngebahas itu yang lupa tadi aku mau ngebahas sih masalah yang tadi yang katanya lakinya ini, udah kaya, tapi dia ninggalin gitu ya. Kalau saran gua sih, baiknya rumah tangga itu dipertahankan. Nah, baiknya rumah tangga itu dipertahankan dan kalau memang benar suamimu itu masih mau yang tadi yang poin nomor nomor 2 tadi ya, suamimu masih mau mempertahankan rumah tangganya, ya udah kamu pertahankan. Bagaimana caranya kamu memberikan servis yang lebih, mulai dari kamu penampilan yang lebih oke, mulai dari kayak seperti apa ya, lebih perhatian ke suami, lebih lembut dan juga lain-lainnya. Dan kalau untuk si pelakor itu sih baiknya sih kalau menurut saya sih dikomunikasikan aja dengan orang tuanya gitu, dengan saudaranya dikasih tahu nih, suami saya lagi berhubungan sama anak kamu atau sama saudara kamu atau sama siapa gitu dan saya minta tolong untuk dihentikan hubungan seperti itu. Baiknya dikomunikasikan secara
eee, kekeluargaan gitu. Jangan sampai kalian tuh baku hantam gitu. Kalau baku hantam tuh nggak baik. Ujung-ujungnya tidak akan menjadi suatu solusi untuk memecahkan masalah ya. Memang sih laki itu kebanyakan sih kalau udah dari miskin jadi tajir, udah heran, udah nggak pulang-pulang ke rumah, mabuk ya kan. Katanya alasannya mabar bola, padahal mabuk sama si doi ya kan. Udah pacarin sama segala macam. Dan ini yang dipacarin adalah dasar wanita. Dasar wanita nggak bener dia kerja di kafe dan memang dia penggoda gitu. Mudah-mudahan suatu hari Tuhan akan menunjukkan kepada dia bahwa kamu adalah istri yang terbaik dan dia adalah sang penggoda yang tidak baik yang akan meninggalkan dia tentunya ya. Dan memang sih suaminya ini dalam ceritanya tersebut sering memberikan uang bulan sekian juta dan itu memang ya kalau orang nggak bener tuh mungkin hubungan pun tidak akan lama gitu. Jadi menurut saya sih baiknya sih kamu ceritakan aja untuk masalah ini dikomunikasikan aja ya. Oke, sekian video dari saya. Kita kembali dalam video-video berikutnya. Nanti aku akan bikin video tentang kata-kata yang tersakit di hati ini. Kata-kata tersakit yang apa yang kalian rasakan itu sakitnya apa gitu ya. Kalian DM ke aku di video channel aku. Nanti aku akan bikin videonya ya. Thank you all untuk hari ini. See you and goodbye. Kita jumpa lagi untuk channel-channel lainnya. Dan jangan lupa diklik subscribe dan juga di like ya. Thank you. See you and goodbye all.